Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Begal sadis ditembak polisi usai mencegat tukang ojek pangkalan. Jalan rusak, warga Lebak hadang truk perusahaan peternak ayam. Libur akhir tahun, pemandian Cikoromoy dipadati wisatawan. Beginilah suasana saat para wisatawan menikmati dinginnya air di pemandian alam Cikoromoy yang berada di Desa Kadubungbang, Kecamatan Cimanu, Kabupaten Pandeglang di saat momen libur akhir tahun. Para wisatawan ini tidak hanya berasal dari Provinsi Banten saja, akan tetapi banyak juga wisatawan yang berasal dari luar Banten seperti Bogor hingga Jakarta. Wisatawan yang datang dari segala usia, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Pengunjung bisa menikmati dinginnya air yang bersumber dari Gunung Pulosari, sekaligus menikmati pemandangan Gunung Pulosari. Bahkan beberapa wisatawan mengaku sudah beberapa kali mengunjungi Cikoromoy, salah satu alasannya karena murah dan mudah dijangkau. Kesini sama siapa aja sih? Sama saudara, keluarga lah. Dalam rangka apa nih teh kesini? Liburan tahun baru dan bisa kerja. Teh alasan memilih wisata Cikoromoy ini apa sih teh? Tempatnya adem, airnya jernih dari gunung langsung, terus suasananya indah sama hijau. Datang ke sini sama siapa aja sih ya? Sama keluarga, bawa anak, istri, sama saudara-saudara. Emang asalnya dari mana? Asal dari Serang, Pak. Dari sana. Nah, sengaja bawa keluarga ke sini dalam rangka apa sih ya? Ya, ini kan liburan sekolah ya, daripada di rumah kasihan gitu. Bawa liburan ke sini aja di Cikoromoy gitu. Selain libur panjang, pemandian alam Cikoromoy juga ramai dikunjungi wisatawan setiap akhir tahun. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Pergerakan tanah yang terus terjadi di Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak kembali menelan korban. Kali ini, rumah yang dihuni Saadah, janda, lansia, serta seorang penyandang disabilitas dengan gangguan jiwa. Akibatnya, pemilik rumah terpaksa mengungsi. Peristiwa terjadi saat hujan lebat yang membuat atap tidak mampu menahan beban. Saadah yang berada di dalam rumah kaget karena atap rumahnya ambruk secara tiba-tiba. Saadah bersama anggota keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah saudara dan kerabat terdekat. Ambruk, ada hujan semalam jam 8 lagi di dalam. Itu saya yang lari, saya ngungsi ke rumah saudara. Sementara itu, Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan Desa Sukadaya, Dede menjelaskan bahwa rumah tersebut dihuni sekitar 5 orang dari 3 kepala keluarga. Kurang lebih ada 5 orang, Pak. Itu termasuk di 3 kakak. Dan di situ ada komponen yang disabilitas dan lansia juga. Kedua kakak itu janda. Akan semaksimal mungkin membantu korban bencana rumah roboh ini dengan cara yaitu tadi kita mengusulkan lewat proposal ke dinas-dinas terkait agar mendapatkan bantuan sehingga keluarga korban bisa
tinggal di tempat yang layak dan aman lagi. Pihak desa akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengupayakan bantuan perbaikan rumah agar keluarga korban dapat kembali tinggal di hunian yang layak dan aman. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Dedikasi tinggi ditunjukkan personil pemadam kebakaran Kabupaten Lebak. Beberapa menit setelah dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, mereka harus meninggalkan lokasi pelantikan karena adanya informasi kebakaran di wilayah Kecamatan Rangkas Bitung. Masih menggunakan seragam korpri dan peci hitam, mereka memilih meninggalkan agenda pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan langsung naik ke atas truk damkar. Seluruh personil damkar yang akan dilantik pun langsung menuju lokasi kebakaran. Meskipun momen pelantikan menjadi sesuatu yang sudah lama dinanti, namun mereka tetap mementingkan tugas mereka untuk menolong warga yang sedang membutuhkan. Meski masih mengenakan pakaian korpri, namun mereka tetap tanpa ragu melakukan pemadaman di salah satu perbelanjaan tersebut. Hari Senin itu awalnya kita untuk persiapan mengikuti pelantikan P3K per waktu. Kebetulan pada waktu itu semua anggota pada pukul semua. Pada pukul 10:30 pagi kita ada briefing dari kantor. Kebetulan ada panggilan darurat adanya kebakaran di sebuah supermarket yang bernama Almond Super. Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak, langkah sigap para petugas ini menjadi cerminan kuatnya jiwa pengabdian dan profesionalisme Damkar Kabupaten Lebak untuk menjalankan tugas. Pihaknya merasa bangga atas dedikasi jajaran damkar. Nah, kebetulan pada saat itu teman-teman P3K paruh waktu se-Kabupaten Lebak sedang akan diadakan pelantikan oleh Pak Bupati, tapi sehubungan ada kebakaran di gedung Almond, jadi teman-teman damkar yang juga akan dilantik sebagai P3 paruh waktu jadi tidak bisa mengikuti. Walaupun para petugas damkar ini tidak mengikuti pelantikan P3K paruh waktu, SK pengangkatan mereka tetap diberikan dan diserahkan langsung oleh Bupati Kabupaten Lebak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.